Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. 13 bayi lahir di salah satu rumah sakit swasta pada tanggal 17 Agustus 2026. Gubernur tekankan penurunan kemiskinan dan pengangguran. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madis Kedenkarang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, semangat kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dirasakan juga dengan kehadiran anggota baru di tengah masyarakat. Bertepatan dengan peringatan HUT RI ke-81, sejumlah rumah sakit di Kota Denpasar menerima pasien persalinan. Salah satunya RSU Prima Medica yang mencatat 13 bayi lahir di hari yang bersejarah ini menjadi simbol harapan baru, sekaligus semangat bangsa yang terus berlanjut. Suasana haru dan penuh semangat kemerdekaan menyelimuti ruang bersalin di Rumah Sakit Umum Prima Medica, Denpasar, Senin 17 Agustus 2026. Bertepatan dengan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, rumah sakit ini mencatat lonjakan pasien persalinan. Puluhan bayi lahir di hari yang istimewa ini menjadi berkah sekaligus semangat baru bagi keluarga maupun tenaga medis yang bertugas. Direktur Rumah Sakit Umum Prima Medica, Dr. Putu Dian Ekawati MPH MHKes, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima 13 ibu melahirkan pada hari kemerdekaan ini. Beliau menegaskan persalinan yang terjadi pada 17 Agustus ini bukan direncanakan khusus untuk momentum kemerdekaan, melainkan memang bertepatan dengan waktu persalinan yang sudah sesuai indikasi medis. Dari total persalinan yang terjadi, tercatat 13 persalinan dengan tindakan seksio dan seluruh bayi lahir dalam keadaan sehat serta selamat, terdiri dari 9 bayi laki-laki dan 4 bayi perempuan. Bagi rumah sakit, prioritas utama adalah memastikan ibu dan bayi mendapatkan pelayanan yang aman, cepat, dan sesuai standar medis. Ada 13 orang ya yang melakukan persalinan di Rumah Sakit Prima Medica, yaitu dengan indikasi secara medis ya, dilakukan seksiosesaria, di mana ada 4 kelahiran jenis kelamin perempuan dan ada 9 jenis kelamin laki-laki, dan semua lahir dengan selamat ya, dan tentunya orang tua, keluarga pasti bahagia karena putra-putrinya, buah hatinya lahir di hari yang sangat khusus ya, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pada saat, karena ini kelahiran di hari yang khusus, tentu kita memberikan pelayanan yang spesial ya, memberikan bingkisan kepada bayi-bayi yang lahir di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini. Ya memang kadang di hari-hari yang khusus ya, di tahun lalu juga bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus, tahun lalu juga ada yang persalinan, ada sekitar tahun lalu malah lebih ya, ada 15 persalinan, dan itu memang semua sesuai indikasi medis, bukan secara khusus atas permintaan pasien. Untuk menjamin keselamatan ibu dan bayi, Rumah Sakit Umum Prima Medica didukung fasilitas lengkap dan terintegrasi mulai dari ruang bersalin, IGD 24 jam, ruang ponek, ruang operasi, laboratorium, hingga layanan radiologi serta dokter spesialis terkait. Bahkan untuk kondisi yang membutuhkan penanganan lebih intensif, tersedia juga ICU, NICU, dan PICU, serta didukung tenaga medis dan perawat yang kompeten. Kelahiran bayi di Hari Kemerdekaan tentunya menjadi kenangan dan kebanggaan tersendiri bagi para keluarga. Sementara bagi rumah sakit, momen ini menjadi bukti bahwa pelayanan kesehatan terus berjalan optimal bahkan di hari libur nasional sekalipun. Kelahiran puluhan bayi di Hari Kemerdekaan ini menjadi pengingat bahwa di tengah perjalanan bangsa yang sudah 81 tahun lalu ada harapan dan kelanjutan kehidupan untuk generasi penerus. Semoga mereka tumbuh menjadi anak-anak yang sehat, cerdas, dan cinta tanah air.
Ari Wiratmaja, Bali TV. Upacara bendera peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Kabupaten Badung dipusatkan di lapangan Mangu Praja Mandala, Puspom Badung, dipimpin langsung oleh Bupati Badung, Iwayan Adi Arnawo yang bertindak sebagai inspektur upacara. Sebanyak 70 anggota Paskibraka Badung yang dikukuhkan pada 14 Agustus 2026 bertugas mengibarkan dan menurunkan bendera. Pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81 di kawasan Puspom Badung berlangsung hikmat. Bertindak selaku inspektur upacara, Bupati Badung Wayan Adi Arnawo dan dihadiri juga oleh Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Badung, Forkopimda Badung, seluruh jajaran OPD di lingkungan Pemkab Badung, para veteran dan sejumlah penyandang disabilitas. Bertindak sebagai komandan upacara, Kapten Kavaleri Iwayan Sudiarta, puncak peringatan ditandai dengan pengibaran sangsaka merah putih oleh tim Paskibraka Kabupaten Badung. Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81 mengangkat tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Bupati Badung Wayan Adi Arnawo mengatakan, kegiatan apel bendera ini sebagai wujud penghormatan kepada para pendahulu bangsa yang telah berjuang dengan segenap jiwa dan raganya untuk meraih kemerdekaan. Dikatakannya peringatan HUT ke-81 RI ini diharapkan tidak diperingati sebagai seremonial saja, namun juga digunakan sebagai momentum refleksi untuk mengukur capaian-capaian yang dilakukan untuk mengisi kemerdekaan sebagai amanah dari para pendiri bangsa ini, yakni mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Sebagai generasi penerus diharapkan bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar bisa setara dengan bangsa-bangsa lainnya dan juga terus berupaya untuk mengentaskan kemiskinan. Peringatan ini dijadikan satu momentum untuk kita bersama-sama melakukan refleksi terhadap capaian-capaian yang sudah kita bisa lakukan sebagaimana amanah tujuan daripada para pejuang bangsa kita ini, bagaimana membawa masyarakat Indonesia yang adil, sejahtera, makmur, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Sementara itu pada sore harinya, pemerintah Kabupaten Badung sukses menggelar upacara penurunan bendera Sang Merah Putih dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara berlangsung hikmat di lapangan Mangu Praja Mandala, Pusat Pemerintahan Puspom Kabupaten Badung. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo bertindak selaku inspektur upacara. Sementara itu, posisi komandan upacara dipercayakan kepada Ibtu Anak Agung Gede Ari Dwi Payana. Pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Badung berhasil melaksanakan tugas penurunan Sang Merah Putih dengan sempurna. Adapun para personil inti Paskibraka yang bertugas dalam upacara ini meliputi pembawa baki Dewa Ayu Leticia dari SMA Taruna Widya Garuda Bali dan 3 tim pengibar yakni Devlin Manggala Putra Ramadan dari SMA Negeri 1 Kuta, Iketut Adi Juliawan Wicaksana dari SMA Negeri 2 Kuta Utara, dan Dewa Kade Prabu Anggara dari SMA Taruna Widya Garuda Bali. Rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan di Kabupaten Badung ini kemudian dilanjutkan dengan acara syukuran yang berlokasi di area depan Pura Lingga Buana. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Badung, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh para pejuang, para pahlawan kita, termasuk pengabdi setia Sarang Sami yang ikut terlibat langsung dalam perjuangan merebut kemerdekaan, sehingga tanpa terasa 81 tahun sudah kita bisa menghidup udara dengan bebasnya, sebagaimana yang menjadi tujuan daripada para pejuang bangsa yang kita cintai. Eka Yana, Raiswantara, dan Putu Edi, Bali TV. Pemerintah Kabupaten Tabanan di bawah kepemimpinan Bupati Tabanan Iko Manggede Sanjaya melaksanakan upacara bendera detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 di lapangan Alit Saputra Tabanan, Senin 17 Agustus 2026. Upacara berlangsung hikmat dan penuh semangat nasionalisme, sekaligus menjadi momentum untuk mengenang kembali nilai-nilai perjuangan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan.
Mengusung tema nasional Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, puncak peringatan HUT ke-81 RI ditandai dengan upacara pengibaran bendera merah putih yang dipimpin langsung oleh Bupati Sanjaya bersama Nyonya Rayuwahyuni Sanjaya. Keduanya tampil mengenakan busana adat Bali, demikian pula para peserta upacara yang mencerminkan perpaduan semangat nasionalisme dengan kekayaan budaya daerah. Upacara turut dihadiri Cokorde Anglurah Tabanan, Wakil Bupati Tabanan, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, beserta jajaran, Forkopimda, Sekretaris Daerah bersama para asisten, para kepala perangkat daerah, dan veteran, serta perwakilan instansi vertikal. Kehadiran seluruh unsur tersebut semakin memperkuat makna peringatan kemerdekaan sebagai momentum untuk mempererat persatuan dan kebersamaan dalam membangun Tabanan dan Indonesia. Upacara pengibaran bendera merah putih berlangsung penuh semangat oleh pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Tabanan yang diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan serentak oleh seluruh peserta upacara. Suasana semakin hikmat saat Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, Inyoman Arnawo membacakan teks proklamasi sebagai pengingat atas tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia. Rangkaian upacara juga diisi dengan pembacaan remisi umum secara simbolis kepada 2 warga binaan permasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tabanan oleh Bupati Sanjaya selaku Inspektur Upacara. Pemberian remisi tersebut menjadi bagian dari peringatan kemerdekaan yang turut mencerminkan penghargaan terhadap proses pembinaan dan kesempatan untuk kembali berkontribusi di tengah masyarakat. Pada Senin sore harinya, semangat peringatan HUT ke-81 RI kembali diwujudkan melalui upacara penurunan bendera. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada 18 penerima pensiun TMT 1 Agustus 2026 dan pengumuman pemenang berbagai lomba dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan RI sebanyak 27 peserta. Beragam perlombaan tersebut meliputi lomba baca puisi tingkat SD, lomba bertutur tingkat SD, lomba video konten literasi tingkat Kabupaten Tabanan, lomba karaoke tingkat OPD dan Perumda, lomba karaoke antar pedagang pasar dan UMKM, lomba kebangsaan baris berbaris, lomba menghias kantor, lomba tarik tambang, serta lomba lari karung. Berbagai kegiatan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat dan jajaran pemerintah untuk merayakan kemerdekaan dengan penuh kreativitas, kebersamaan, dan semangat gotong royong. Dalam momentum tersebut, Bupati Sanjaya menyampaikan ucapan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan bersama-sama melangkah maju. Harapannya pada usia 81 tahun ini Indonesia senantiasa damai dan sejahtera. Prokopim Tabanan melaporkan. Gubernur tekankan penurunan kemiskinan dan pengangguran. Kami segera kembali dengan laporannya. Kenal Veronica kok Es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luak white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat kayu dan besi. 131 tahun kemajuan kota bukanlah tentang apa yang berubah, tetapi tentang apa yang tetap hidup dan terjaga. Manusia, alam, budaya. Di Jembrana, Taman Sari, Bhinneka Tunggal Ika menemukan maknanya. Berbeda dalam warna, tumbuh dalam kebersamaan. Selamat hari jadi ke-131 Kota Negara. Mari bergerak bersama
tanpa kehilangan jati diri, maju, harmoni, dan bermartabat. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Demi Jembrana pasti bisa. Saya Kade Doni Riana SHMH selaku Ketua DPC Pradi Singaraja mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. 81 tahun Indonesia merdeka jadikan momentum untuk kita menjaga persatuan dan kesatuan, memperkuat semangat gotong royong dan bersama-sama membangun negeri. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya, prestasi, dan kepedulian untuk Indonesia yang semakin maju. Dari Buleleng untuk Indonesia. Merdeka! Gubernur Bali Wayan Koster menekankan pentingnya menekan angka kemiskinan dan pengangguran dalam momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Koster mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata dan terus membangun Bali. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan. Upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Renon Denpasar, Senin pagi 17 Agustus 2026, Gubernur Bali Wayan Koster bertindak selaku inspektur upacara. Upacara ini diikuti jajaran Forkopimda, pejabat pemerintah, TNI Polri, pelajar, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat. Momentum pengibaran Sang Merah Putih menjadi salah satu rangkaian utama upacara. Sebanyak 72 paskibraka Provinsi Bali bertugas dalam upacara ini yang terbagi dalam pasukan 17, pasukan 8, dan pasukan 45. Bertindak sebagai pembawa baki, Komang Ayu Aiswarya, sementara 3 petugas pengibar bendera yakni Kadek Pandu Ari Capriano, Imade Aditya Pramana Putra, dan Igede Bagus Marco Ganawangsa. Adapun yang bertindak sebagai komandan upacara yakni Iputu Edi Irawan. Pengibaran bendera merah putih berlangsung lancar dan penuh hikmat, disaksikan seluruh peserta upacara serta masyarakat yang hadir. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan peringatan kemerdekaan menjadi momentum membangkitkan semangat bersama dalam membangun bangsa dan negara. Semangat kemerdekaan menurut Koster harus diwujudkan melalui kerja nyata, termasuk menjawab tantangan pembangunan dan menekan angka kemiskinan serta pengangguran. Koster juga berpesan kepada generasi muda agar tidak melupakan jasa dan perjuangan para pahlawan. Pak, untuk penanganan kemiskinan, kemudian ada banyak tantangan-tantangan juga di Bali, Pak. Seperti apa, Pak, kira-kira nanti? Kemiskinan, pengangguran untuk di Bali itu dari sisi angka paling rendah di Indonesia. Namun demikian tetap kita harus upayakan supaya angka kemiskinan dan pengangguran itu mencapai angka yang serendah. Pak, pesan untuk generasi muda seperti apa, Pak? Pesan untuk generasi muda, Pak. Selalu ingat jasa perjuangan para pahlawan kita. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Bali, momentum ini sekaligus meneguhkan semangat kebersamaan dalam mengisi kemerdekaan melalui pembangunan berkelanjutan dan menjaga Bali dalam semangat Bali era baru. Winata, Bali TV. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Buleleng berlangsung hikmat. Bupati Buleleng, Inyoman Sucidre, bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sucidre mengajak masyarakat mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif dan semangat kebersamaan. Detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 diperingati di lapangan I Gusti Ngurah Rai Singaraja, Senin pagi 17 Agustus 2026. Bendera merah putih dikibarkan oleh Paskibraka Buleleng, diiringi lantunan lagu kebangsaan dari marching band. Upacara diikuti jajaran Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, TNI Polri, ASN, pelajar dan mahasiswa, dan berbagai unsur masyarakat. Suasana hikmat semakin terasa saat pembacaan teks proklamasi sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia.
Usai upacara, Bupati Buleleng Inyoman Sucitra menyampaikan harapannya agar momentum kemerdekaan menjadi semangat untuk memperkuat kedaulatan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat. Mengadakan upacara bendera dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Sudah barang tentu kedepannya kita berharap ya, kedaulatan, kesejahteraan, kemudian kemandirian lebih baik lagi. Kita lebih berdaulat sekarang udah mulai besok ini ya. Lebih berdaulat lagi, kemudian lebih mandiri lagi, kemudian lebih sejahtera lagi. Dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI, Pemkab Buleleng juga menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba dan bantuan bagi masyarakat yang terdampak musibah. Bupati Sucitra mengajak masyarakat Buleleng menjaga semangat persatuan dan mengisi kemerdekaan dengan berbagai kegiatan yang memberikan manfaat. Masyarakat, seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng, mari kita pakai pada hari ini 17 Agustus 2026, kita peringati hari kemerdekaan negara Republik Indonesia ke-81. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Mari kita bersama-sama guyup untuk bisa membangun Buleleng yang kita cintai. Peringatan HUT ke-81 RI di Buleleng pun diharapkan tidak menjadi seremonial belaka, tetapi menjadi momentum memperkuat persatuan, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Yasari Yuli, Bali TV. Suasana penuh hikmat mewarnai alun-alun Bangli pada Senin sore 17 Agustus 2026. Ratusan peserta dan jajaran pejabat daerah berkumpul untuk mengikuti jalannya upacara penurunan Sang Saka Merah Putih dalam rangka penutupan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Bangli. Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arte bertindak selaku Inspektur Upacara Penurunan Bendera. Secara umum, upacara penurunan bendera berlangsung dengan tertib. Pasukan pengibar bendera Pusaka Paskibraka Kabupaten Bangli sukses menjalankan tugas menurunkan bendera yang dikibarkan pada pagi harinya untuk disimpan kembali. Upacara ini juga turut dihadiri oleh Wakil Bupati Bangli Iwayan Diar, jajaran Forkopimda, Sekda Idewo Bagus Riana Putra, pimpinan DPRD, dan para kepala perangkat daerah. Dalam kesempatan tersebut, Wabub Wayan Diar mengungkapkan rasa syukur karena seluruh rangkaian kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk upacara penurunan bendera dan resepsi HUT ke-81 RI. Selain itu, Wabub juga menyampaikan harapannya terkait pelaksanaan kegiatan peringatan HUT RI. Pada malam hari ini kita telah selesai upacara penurunan bendera. Asumkare semua berjalan lancar sesuai dengan harapan kita bersama-sama. Dan sekaligus dirangkaikan dalam resepsi HUT RI yang ke-81. Harapannya dengan melakukan resepsi ini kita kembali mensyukuri apa yang telah diwariskan oleh para pejuang kita dalam rangka memerdekakan Republik Indonesia. Wayan Diar juga berharap momentum peringatan kemerdekaan dijadikan pemantik semangat untuk terus memajukan Kabupaten Bangli, terutama dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan perekonomian. Jadi juga momentum ini adalah membangkitkan kita, tadi karena beberapa perlombaan dalam rangkaian ini ada salah satunya juga terkait dengan pendidikan. Nah, mudah-mudahan melalui momentum Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ini kita di Kabupaten Bangli semangat jengah untuk membangun Kabupaten Bangli di bidang kesehatan, pendidikan, dan perekonomian tentunya, sehingga masyarakat Bangli ini bisa hidup layak dan sejahtera. Tidak sekedar prosesi formal, momentum ini dilanjutkan dengan pembagian hadiah bagi para pemenang kompetisi semarak kemerdekaan, mulai dari ajang gerak jalan tingkat sekolah dasar hingga lomba tarik tambang antar dinas. Upacara pengibaran bendera dan upacara penurunan bendera yang digelar pada HUT ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 menjadi simbol refleksi untuk terus mengenang dan meneruskan cita-cita perjuangan para pahlawan bangsa. Angkat Wirawan, Bali TV.
Kami akan segera kembali dengan informasi 207 warga binaan Lapas Singaraja terima remisi HUT ke-81 RI. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tanpa laju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luak white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras ke pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Lapas Kelas 2B Singaraja turut diisi acara penyerahan remisi kepada ratusan warga binaan. Selain menyerahkan remisi, Bupati Buleleng Nyoman Sucidra juga meninjau langsung kondisi lapas sekaligus menyapa dan berdialog dengan warga binaan. Suasana sukacita terlihat saat Bupati Buleleng Nyoman Sucitra bersama Wakil Bupati dan Forkopimda Buleleng menyerahkan remisi umum kepada warga binaan Lapas Kelas 2B Singaraja Senin 17 Agustus 2026. Sebanyak 207 warga binaan menerima pengurangan masa pidana dalam momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Satu warga binaan diantaranya memperoleh remisi umum 2 sehingga langsung menghirup udara bebas. Usai penyerahan remisi, Bupati Sucitra menyempatkan diri menyapa dan berdialog langsung dengan warga binaan. Jadi kita tadi bersama-sama dengan warga binaan di Lapas Kelas 2B ini, kita berbincang-bincang lah apa masalah mereka, kemudian apa harapan mereka dengan semuanya sekarang lagi merayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga meninjau kondisi lapas yang saat ini mengalami kelebihan kapasitas. Dari kapasitas sekitar 120 orang, Lapas Kelas 2B Singaraja kini dihuni 403 warga binaan. Menurut Sucitra, persoalan kelebihan kapasitas ini menjadi perhatian pemerintah. Pemkab Buleleng telah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Bali dan kantor wilayah Kementerian Hukum untuk mencari solusi penanganan kondisi lapas yang sudah overload. Meski demikian, Sucitra mengapresiasi proses pembinaan yang tetap berjalan. Warga binaan diberikan berbagai kegiatan produktif, mulai dari berkebun, budidaya ikan, hingga membuat kerajinan. Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 2B Singaraja Iskandar Jamil menyebut pemberian remisi merupakan bentuk penghargaan bagi warga binaan yang telah mengikuti pembinaan dan memenuhi persyaratan. Ada 207 orang yang mendapatkan remisi umum yang langsung bebas 1 orang. Karena mayoritasnya di sini kasus narkoba ya, yang mendominasi penyalahguna narkotika itu. Dia mendapatkan amnesti dan setelah bebas beliau itu ada pelatihan di Jakarta Bela Negara namanya.
Penyerahan remisi diharapkan menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus mengikuti proses pembinaan, memperbaiki diri, dan mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat. Yasari Yuli, Bali TV. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia UPMI Bali kembali melahirkan SDM Bali berkualitas dengan mewisuda 237 lulusan sarjana dan magister hari Selasa 18 Agustus 2026. Mereka yang diwisuda adalah lulusan 12 prodi dari 3 fakultas, yakni Fakultas Bahasa dan Seni FBS, Fakultas Ilmu Sosial FIS, dan Fakultas Sains dan Teknologi FST. Rektor UPMI Bali, Profesor Imade Suwarte sangat berbangga karena mampu menghantarkan UPMI Bali terus berkembang, berkualitas dan berprestasi internasional. Lulusan yang diwisuda adalah SDM Bali bermutu, siap kerja, dan berintegritas. Dalam wisuda tersebut, Rektor bersama Wakil Rektor Dr. Ida Ayu Agung Eka Sriyadi, Dr. Iwayan Sudiarse, dan Dr. Iwayan Sumandie menyerahkan penghargaan bagi lulusan terbaik yang masing-masing diraih Niputu Srinadi Dewi dengan IPK 3,99 dari Prodi Pendidikan Ekonomi dan Igusti Ketut Atnyani dengan IPK 3,99 dari Prodi Pendidikan Matematika. Rektor Profesor Suwarte mengingatkan bahwa gelar adalah awal perjalanan, bukan akhir perjuangan. Ilmu akan menjadi cahaya hanya jika mau membagikannya. Oleh karena itu ia menyebutkan wisuda bukanlah garis akhir, melainkan pintu gerbang menuju babak baru kehidupan. Gelar yang diraih adalah amanah, sebuah titipan ilmu yang harus dijaga, dimanfaatkan, dan dibagikan kepada masyarakat. Masyarakatlah yang akan menguji sejauh mana ilmu dan karakter bermanfaat. Bagi Rektor, kesuksesan bukan hanya tentang apa yang diraih, tetapi juga tentang seberapa besar kehadiran seseorang memberi arti bagi orang lain. Rektor juga memaparkan berbagai prestasi mahasiswanya yang tembus internasional, yakni meraih medali perak di SEA Games dan segudang prestasi nasional. Selain itu, dosen UPMI makin banyak meraih gelar doktor, yakni 33 orang. 15 dosen sedang menempuh pendidikan S3 dan 5 orang telah meraih jabatan guru besar. Sah yang dia dapatkan itu adalah pembuka jalan. Ya, pembuka jalan untuk kemana tujuannya sesuai dengan ilmu. Yang kedua adalah ijazah itu pembuka jalan mesti dikuatkan dengan skill. Apakah ID-nya seperti demikian juga bahasanya. Ya. Dan yang ketiga, tangkap buaya. Jangan berpikir mencari kerja, tapi ciptakan lapangan kerja. Itu intinya. Ketua Yayasan PT IKP Bali IGB Arta Negara mengakui UPMI Bali terus berkembang dan maju serta makin banyak dosen yang meraih doktor dan guru besar. Ia berharap kampus UPMI Bali terus maju sebagai pencetak SDM guru dan tenaga ahli teknologi informasi terbaik bagi Bali. Upaya peningkatan diri kan terus, jadi dosen-dosen kita banyak yang sudah meraih gelar doktornya, sudah itu alumni juga ada 3 profesor yang alumni. Sekarang di kampus kami ada 7 profesor. 7 apa 5? 5 dulu, 2 lagi proses lagi 2. Oh, lagi proses lagi 2, belum berarti ya? Ya, ini kan tinggal menunggu waktu aja. Kepala LL Dikti Wilayah 8, Dr. Igusti Lanang Bagus Erotodi mengakui Bali bersyukur memiliki UPMI Bali sebagai gudangnya SDM Bali berprestasi di bidang budaya, olahraga, dan teknologi informasi. Dia menyebutkan UPMI Bali sukses memadukan tradisi keguruan, kebudayaan lokal Bali, dan teknologi digital modern. UPMI bergerak menjadi perguruan tinggi yang melahirkan calon guru yang unggul dan kompetitif berlandaskan Trihita Karana secara eksplisit menghubungkan pendidikan berbasis teknologi, penelitian sesuai kebutuhan masyarakat, pengabdian berbasis budaya dan lingkungan, serta kerjasama dengan pemerintah dan institusi lain. Agus Sudiatmika dan Putu Edi, Bali TV. Megawati pimpin upacara kemerdekaan dan doakan korban bencana NTT. Kami segera kembali dengan informasinya.
Kenal Veronica kok. Es luar tarik Melaka, bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekat, bikin beta gembira tempat laju. Es luar white coffee nikmat enak, bikin nagih kok. Mau luar white coffee kok, satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Dewa Made Mahayatmi, Ketua DPRD Provinsi Bali. Atas nama pimpinan, anggota, dan staf DPRD Provinsi Bali mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 dan Dirgahayu Provinsi Bali yang ke-68. Jayalah Indonesiaku, jayalah Baliku. Om Santi, Santi, Santi. Oh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Nyai bengong kan? Oh, Ake ngerti be, amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, murah punya Nyai. Deh Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat gitu? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirurui, matajen, matuakan. Dan ini subane gelam kekene awake ini makata lo. Awake ini makata. Awake sing kodak, awake sing idawak kenja, sing idang mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakil ini ceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, kita nggak pakai. Kene be, kene ini awaknya makatang, awaknya bemerjati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Nyadap ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemana jangan bicaranya nih lo. Ini saya bicarkan awaknya jangan beli, lagi saya ane jangan. Wah, si lagi gini ane ngorek tempe semangatnya kangon. Melarang saya beli ngomong, ini madan minyak ganda pati. Aduh, sudah lo, besoknya beli lo. Pemelaan nih. Pemelaan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nah ada beli. Nak liu kasiatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseliur, rematik, pegelinu, pila, kesemutan, bangkang sakit pokoknya menggenap kasiatnya nih. Nih, mana gijil? Ini kan senang apa lagi? Awaknya saya ketakonang. Jadi awaknya bersehat. Ini awaknya bisa Nyai di kamar ini. Ya, aku asingnya. Asingnya Nyai, awaknya bersegar di kakak lain Nyai. Beli. Baik. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memimpin upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Masjid Al-Taufik, Sekolah Partai PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden kelima tersebut mengajak seluruh peserta upacara dan masyarakat untuk mendoakan para korban bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores. Megawati tiba di lokasi acara sekitar pukul 8.55 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan pakaian berwarna merah.
Sebelum menuju lapangan upacara pengibaran bendera, ia didampingi jajaran DPP PDIP seperti Putih Guntur Soekarno, Hasto Kristianto, Ahmad Basara, dan Romi Soekarno untuk meninjau pameran jejak merdeka Putra Sang Fajar di Aula Masjid. Saat mengawali amanatnya di hadapan ratusan kader serta pengurus inti DPD, DPC, Badan Sayap Partai dan Satgas PDIP DKI Jakarta, Megawati membakar semangat peserta upacara melalui pekik salam nasional. Di tengah prosesi mengheningkan cipta, Megawati secara khusus mengalihkan perhatian pada musibah bencana alam yang menimpa masyarakat di kawasan timur Indonesia. Ia meminta jajaran kader dan publik memberikan dukungan moral serta doa agar para korban gempa di Flores diberikan kekuatan. Seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan, saya secara khusus tadi kita telah berdoa bagi warga Flores, NTT, dan berduka cita yang sedalam-dalamnya atas korban yang terjadi akibat gempa bumi yang sangat luar biasa. Hadirin dan saudara-saudara sekalian, rekan-rekan pers dan seluruh anggota dan kader PDI Perjuangan dimanapun kalian berada, marilah kita berikan salam nasional kita. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Tadi saya melihat sebuah rentetan sejarah di dalam. Saya minta juga kepada mereka yang bagian sejarah dari PDI Perjuangan untuk juga memamerkan kepada seluruh rakyat Indonesia supaya mereka mengetahui sejarah itu bukan hanya omongan belaka, tapi adalah sebuah hal yang dapat direkam bahwa hal-hal itu ternyata ada kejadiannya. Sehingga dengan demikian di dalamnya terdapat pengorbanan, air mata, darah para pejuang. Mengapa saya ketika sering meneriakkan kata. Dari Jakarta, Juli Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Polda Bali mengirimkan sejumlah bantuan kemanusiaan bagi korban bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT. Pengiriman bantuan tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 2026. Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap masyarakat NTT yang tengah menghadapi musibah bencana alam. Bantuan yang dikirim Polda Bali antara lain berupa kebutuhan pokok dan makanan siap saji untuk orang dewasa maupun anak-anak. Selain itu, bantuan juga mencakup air mineral, susu, serta biskuit kemasan. Untuk mendukung kebutuhan para pengungsi, Polda Bali turut mengirimkan sejumlah perlengkapan seperti selimut, tempat tidur lipat, terpal, serta berbagai kebutuhan lainnya. Bantuan tersebut dikirim menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara. Kapolda berharap bantuan dapat segera tiba di NTT sehingga bisa langsung didistribusikan kepada masyarakat di sejumlah titik pengungsian. Diharapkan ini bisa segera sampai di Nusa Tenggara Timur untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang terkena dampak bencana alam gempa bumi yang berpotensi tsunami. Selain bantuan logistik, Polda Bali juga berencana mengirimkan armada kendaraan dapur lapangan milik Satuan Brimob Polda Bali yang akan diberangkatkan bersama personel untuk membantu memenuhi kebutuhan makanan bagi para pengungsi. Polda Bali juga menyiapkan personel psikologi untuk memberikan dukungan kepada warga terdampak bencana, khususnya mereka yang berada di lokasi pengungsian. Raiswantara, Bali TV.
Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan menarik lainnya. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Puniki kematian disampun amega alit menekuli. Metapang kalau kebaos, mepandes utawi mesanggi, drama antar ketua Banjar Jakarta Selatan mewah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian weng TPS 6. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia diwujudkan masyarakat dengan berbagai kegiatan unik. Salah satunya dengan mengibarkan bendera merah putih raksasa di atas gedung hotel, serta melakukan upacara peringatan di pantai yang menjadi sebuah daya tarik wisatawan asing. Berbagai hal unik diwujudkan masyarakat dalam memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di negeri ini. Salah satunya dengan melakukan upacara bendera di pantai yang diikuti oleh kalangan masyarakat serta para komponen pariwisata di kawasan Pantai Sanur. Dengan menggunakan pakaian adat serta diikuti oleh siswa SD dan disabilitas, upacara peringatan 17 Agustus berjalan khidmat. Sejumlah warga negara asing WNA yang tengah berkunjung dan menikmati suasana Pantai Sanur turut mengikuti upacara bendera. Kehadiran wisatawan mancanegara tersebut menjadi salah satu pemandangan menarik dalam upacara kemerdekaan yang berlangsung di kawasan pantai. Para WNA tidak hanya menyaksikan jalannya upacara, tetapi ikut berdiri bersama peserta lainnya saat penghormatan kepada Sang Merah Putih dan pengibaran bendera. Momen tersebut sekaligus menunjukkan bagaimana perayaan kemerdekaan Indonesia dapat menjadi pengalaman budaya yang menarik bagi wisatawan yang sedang berada di Bali. Keunikan terlihat dari pengibaran bendera merah putih berukuran raksasa, yakni 7x8 meter di gedung Bali Beach Hotel. Bendera tersebut dikibarkan pada ketinggian gedung yang mencapai sekitar 10 lantai, sehingga menjadi pemandangan yang mencolok dari kawasan Pantai Sanur. Karena kan Bali Beach itu dari sisi sejarah memang gedung yang punya nilai sejarah, khususnya di Bali itu dibangun tahun 1966 dan dengan visinya Pak Soekarno pada saat itu presiden pertama kita. Jadi pada saat kita pertama kali setelah renovasi kita ingin mengadakan HUT RI, kita berpikir bahwa ini tuh bisa menjadi ikon gitu, karena kan dibawa oleh Pak Soekarno juga maksudnya visi gedung ini. Jadi kita pada saat itu kita berpikir oke, kita akan membuat pengimbaran benderanya di gedung biar unik dan biar semua orang bisa menikmati. Peringatan HUT ke-81 RI dikemas dalam konsep pesta rakyat yang berlangsung sejak matahari terbit hingga terbenam, yang diawali dengan pertunjukan Sunrise Jazz Surya Suwana yang menghadirkan Indra Lesmana bersama sejumlah musisi. Rai Suwantara, Bali TV.
Pemirsa, perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 turut diperingati dengan sukacita oleh berbagai kalangan masyarakat. Beragam lomba dan kegiatan menarik digelar untuk menyemarakkan momentum kemerdekaan, seperti yang dilakukan ibu-ibu warga Banyuasri, Kecamatan Buleleng. Dengan kompak mengenakan busana bernuansa merah putih, ibu-ibu warga Desa Banyuasri mengikuti berbagai perlombaan dan senam lansia di kawasan Pantai Camplung Banyuasri. Beragam lomba digelar mulai dari makan kerupuk, jepit balon, cepat mengambil balon, dan berbagai permainan lainnya hingga melepas liarkan tukik di perairan Pantai Camplung. Suasana semakin meriah dengan semangat dan kekompakan para peserta. Kegiatan ini juga dihadiri Bupati Buleleng, Nyoman Sucitra. Tak sekedar menyapa warga, Bupati turut membaur bersama para peserta dan ikut menari tarian tradisional khas Buleleng, joget bumbung. Bupati Sucitra menyambut baik perayaan Hari Kemerdekaan yang penuh semangat di Desa Banyuasri. Merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Luar biasa. Jadi kita lihat semua ibu-ibu berbaur, ibu-ibu dari Pakis, ibu-ibu dari kelurahan memakai baju merah mereka. Ya, itu bentuk kecintaan, merah putih lagi. Kecintaannya mereka terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Sementara Ketua Panitia mengatakan kegiatan tersebut digelar secara spontan sebagai bentuk kebersamaan warga dalam menyambut dan memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 sebagai bentuk syukur kepada bentuk syukur kita semua bahwa Indonesia telah merdeka atau bebas dari penjajah. Dan harapan kita supaya ibu-ibu lebih semangat seperti harapan para pejuang. Selain memeriahkan HUT kemerdekaan, Kadek Suryani mengatakan kegiatan ini juga menjadi ajang mempererat silaturahmi dan kekompakan antar warga. Yasri Yuli, Bali TV. Kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganapati, Usada Bali, keluarga sehat. Abdi terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadan Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.